Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan dan mempraktikkan tentang sifat koligatif larutan. Yang kita praktekkan adalah salah satu jenis dari sifat koligatif larutan, yakni penurunan titik beku. Sifat koligatif larutan adalah sifat fisika larutan yang bergantung pada jumlah partikel zat yang tersebut, bukan pada jenis zatnya. Artinya, semakin banyak partikel yang terlarut dalam suatu larutan, maka semakin besar pula pengaruhnya terhadap zat ini, tanpa mengalihkan apakah zatnya itu gula, garam, dan lain-lain. Jenis-jenis sifat koligatif larutan. Yang pertama, penurunan tekanan uap. Pertanyaan yaitu tekanan uap larutan lebih rendah dari larut murni karena ada gas larut. Contohnya air ditambah gula lebih sulit menguap dibanding air murni. Yang kedua, kenaikan titik didih. Penerapannya yaitu larutan mendidih pada suhu lebih tinggi dari pelarut murni. Contohnya air garam mendidih di atas 100 derajat Celcius. Dan yang ketiga, penurunan titik beku. Pengertiannya yakni larutan membeku pada suhu lebih rendah daripada larut murni. Contohnya yakni air ditambah garam membeku di bawah 0 derajat Celcius, dipakai di es krim ketan. Dan yang keempat, tekanan osmotik. Pengertiannya yakni tekanan untuk menghentikan perpindahan larut lewat membran semi permeabel. Contohnya yakni akar tanaman menyerap air dari tanah melalui osmosis. Baik, untuk alat-alatnya yang pertama bahannya itu ada beku 3 botol, pilo atau jajan tiki-tiki untuk kopinya, susu kental manis 1 kaleng, tepung maizena, itu ada garam kasar, garam halus. Dan untuk alat-alatnya yang pertama ada baskom, es batu, kaleng berukuran besar, dan juga wadah serta sendok untuk es krimnya. Baik, untuk langkah pertamanya yaitu hancurkan es batu terlebih dahulu sampai yang terlalu halus. Lalu setelah sebenarnya sudah dihancurkan, kita taruh airnya selama di bawah mulut. Di bawah mulut dimasukkan. Kemudian campurkan bahan es krim yang kedua. Talks kinda lazy and people say she's crazy and her life's a mystery. Oh, but love grows where my rosemary goes. Tambahkan titik makan maizena. There's something about a head on the mind. Lalu tuangkan 1 es makan And I just gotta say, oh, but love grows where my rosemary goes, and nobody knows like me. She talks kinda lazy and people Kemudian say she's diaduk crazy, yang rata. and her life's a mystery. Oh, but love grows where my rosemary goes. Setelah adonan sudah dibuat, masukkan ke dalam kaleng. Selanjutnya cat kaleng lalu taburi garam. Talks kinda lazy and people say she's crazy and her life's a mystery. Oh, but love grows where my rosemary goes and nobody knows. Langkah selanjutnya yaitu memutar kaleng dengan rentan waktu sekitar 20 menit dan setiap 10 menit dicek.
she's crazy, and her life's a mystery. Oh, one love grows where my rosemary grows, and nobody knows like me. There's something about her head on her mind. It's a feeling that's fine, and I just gotta say, hey. Setelah 10 menit diputar, kita coba buka apakah dindingnya sudah beku apa belum. Bisa dilihat dindingnya sudah beku, berarti insya Allah berhasil. Dan juga bisa dilihat baskomnya sampai kristal di nomor baskom. Lalu karena es batunya sudah pada mencair, kita tambahkan es batu lagi. Lalu tambahkan garam lagi agar lebih dingin. Lalu kita putar lagi sampai 10 menit kemudian. Sudah dong. Bebek sama. Lagu galau loh. Ini asing A few moments later. Setelah 20 menit, sajikan di tempat wadah es krim. Inilah hasil eksperimen kita dari cara pembuatan es krim kita dengan menggunakan teori sifat koligatif larutan. Sekian dari kelompok 2. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam pembuatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.